Iman akan Yesus Kristus sebagai roti hidup itu tidak boleh menina-bobokan kreativitas kita manusia, melainkan iman itu hendaknya memampukan kita untuk selalu aktif berbagi dan bersaksi kepada sesama kita tentang kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Sebab apa? Sebab kita telah menerimanya dengan cuma-cuma, maka kita pun harus memberinya dengan cuma-cuma pula. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah dilakukan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Yesus Kristus adalah roti kehidupan. Para pencinta Karmel Tube yang terkasih, salam jumpa lagi di mimbar aroma Sabda Karmel Tube kali ini. Salam sehat untuk kalian semua. Pada kesempatan ini, kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-17. Gereja menyuguhkan kepada kita bacaan-bacaan suci yang memberi pemahaman kepada kita tentang Yesus Kristus adalah roti kehidupan. Kisah tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang sangat menarik untuk kita renungkan, sebab kisah ini terdapat dalam keempat Injil suci, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat Injil mau menegaskan pribadi Yesus Kristus yang adalah roti hidup. Dan kalau kita melihat lebih jauh, Injil Yohanes mengisahkan dengan sangat menarik kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dibandingkan dengan ketiga Injil sinoptik. Mereka menarasikan bahwa Yesus melakukan mujizat penggadaan roti itu, atau Yesus memberi makan 5.000 orang itu, ia melakukannya berdasarkan pada hatinya yang tergerak oleh belas kasihan. Sedangkan Yohanes, ia menjelaskan atau memulai
kisah Yesus memberi makan 5.000 orang itu dengan bertanya kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Pertanyaan ini hemat saya tidak membutuhkan jawaban atau cukup ironis, sebab Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Namun toh mengapa Yesus tetap saja bertanya demikian? Saudara-saudaraku yang terkasih, para pencinta Karmel Tube, Yesus bertanya demikian karena Yesus ingin mengetahui iman atau kepercayaan Filipus terhadap Dia. Apakah Filipus sungguh-sungguh percaya akan Yesus yang adalah sumber kehidupan, akan Yesus yang adalah roti kehidupan? Jawaban yang diberikan oleh Filipus cukup menarik, yakni Filipus berkata, roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini, meskipun masing-masing mendapat sepotong saja. Hal yang menarik yang berikut adalah Yohanes menampilkan tokoh rasul yang kedua, yaitu Rasul Andreas. Andreas dihadirkan untuk menengahi persoalan ini, di mana Rasul Andreas muncul dengan sebuah solusi, yaitu ia membawa seorang anak yang memiliki 2 ikan dan 5 buah roti jelai. Tetapi apakah artinya semuanya untuk orang sebanyak itu? Saudara-saudariku yang terkasih, melalui kisah Injil Yohanes yang baru saja kita lihat bersama dan kita dengar, saya mencoba merefleksikan 2 hal, yaitu rahmat Allah membutuhkan kerja dan usaha manusia. Usaha manusia untuk menanggapi rahmat Allah yaitu iman. Maka jelas, dalam situasi apapun manusia tidak boleh pasif, tetapi ia harus aktif bekerja sama dengan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Iman akan Yesus Kristus sebagai roti hidup itu tidak boleh menina bobokan kreativitas kita manusia, melainkan iman itu hendaknya memampukan kita untuk selalu aktif berbagi dan bersaksi kepada sesama kita tentang kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Sebab apa? Sebab kita telah menerimanya dengan cuma-cuma, maka kita pun harus memberinya dengan cuma-cuma pula. Para pencinta Karmel Tube yang terkasih, hal-hal konkret yang bisa kita buat untuk menanggapi rahmat Allah dalam situasi COVID-19 ini adalah sebagai berikut. Kita perlu memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Atau juga kita bisa memberikan apa saja yang kita miliki guna memenuhi kebutuhan dasariah sesama kita yang membutuhkan. Hal yang kedua yang boleh kita belajar dari Injil Yohanes hari ini adalah komitmen atau ketetapan hati untuk selalu percaya kepada Tuhan dalam situasi hidup seperti apapun yang kita alami dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Marilah kita saling mendoakan agar kita berkat rahmat Tuhan dapat bertumbuh dalam semangat memberi dengan hati yang tulus dan ikhlas apapun bentuk pemberian kita kepada orang lain. Marilah sesama saudara-saudari yang terkasih, para pencinta Karmel Tube, kita menunjukkan kasih kita dalam saling membantu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Rahim dan penuh kasih, terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu atas segala kebaikan yang telah kami terima dari-Mu secara cuma-cuma. Kami mohon rahmat-Mu, semoga apapun yang ada pada diri kami Engkau berkati, sehingga menjadi tanda kemurahan hati-Mu. Dan semoga kami pun memiliki semangat berbagi dengan tulus dan ikhlas kepada sesama, terutama mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan kami. Kami mohon ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.